Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelas SDMB Gianyar. Di sini kami akan mempresentasikan dua aplikasi, yaitu yang pertama adalah aplikasi Peduli Lindungi dan yang kedua adalah aplikasi Speed ID. Sebelum kami melakukan presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan dengan saya sendiri, Nikadek Vivi Purniawati, nomor absen 22. Perkenalkan, saya Madego Soma Hardika, absen 16. Perkenalkan, nama saya Komang Willy Hartawan, absen 14. Perkenalkan, nama saya Komang Ayu Aryani, absen 24. Perkenalkan, nama saya Ade Maulana Rahmatullah, nomor absen 1. Dan untuk mempersingkat waktu, kami akan langsung pada presentasi mengenai tutorial aplikasi tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan gambaran umum mengenai kedua aplikasi tersebut. Yang pertama adalah aplikasi Peduli Lindungi. Aplikasi Peduli Lindungi merupakan aplikasi yang dikembangkan untuk membantu instansi pemerintah terkait dalam melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Pada aplikasi ini, mengandalkan partisipasi masyarakat untuk saling membagikan data lokasinya saat bepergian agar penelusuran riwayat kontak dengan penderita COVID-19 dapat dilakukan. Penggunaan aplikasi ini juga akan mendapatkan notifikasi jika berada di keramaian atau di zona merah, yaitu area atau kelurahan yang sudah terdata bahwa ada orang yang terinfeksi COVID-19 positif atau ada pasien dalam pengawasan. Baik, selanjutnya, adapun manfaat utama dari aplikasi ini yaitu dapat membantu petugas memastikan proses validasi dokumen kesehatan di simpul transportasi secara digital, sehingga lebih aman, cepat, mudah, dan sederhana. Selain itu, aplikasi ini dapat mengurangi terjadinya kontak karena tidak harus membawa dokumen kertas hasil tes COVID-19 atau kartu vaksinasi, dan juga lebih aman dari adanya pemalsuan hasil tes swab baik PCR ataupun antigen. Selanjutnya, adapun manfaat dan fungsi lain dari aplikasi Peduli Lindungi, yaitu yang pertama adalah memberikan informasi terkait dengan zonasi, yang kedua sebagai kontak tracking, dan yang terakhir adalah untuk memberitahu pengguna jika berada di keramaian. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan yaitu tutorial cara download aplikasi Peduli Lindungi. Yang pertama, buka aplikasi Google Play Store pada Android atau App Store pada iOS di smartphone Anda. Di halaman utama, ketik Peduli Lindungi di bagian kolom search. Selanjutnya, klik tombol install untuk mengunduh aplikasi. Jika proses download selesai, Anda bisa langsung menekan tombol open untuk membuka aplikasi Peduli Lindungi. Secara otomatis, aplikasi Peduli Lindungi sudah terpasang di perangkat Anda. Selanjutnya yaitu daftar akun Peduli Lindungi. Pertama, buka aplikasi Peduli Lindungi di smartphone Anda. Di awal halaman, Anda diminta untuk memilih bahasa yang akan digunakan pada aplikasi. Setelah itu, Anda diminta untuk menyetujui syarat penggunaan dan kebijakan privasi dalam penggunaan aplikasi. Lalu, centang kolom pilih "Saya setujui". Setelah itu, Anda dapat menjumpai halaman pilih daftar. Anda diminta untuk mengisi identitas diri seperti nama lengkap, alamat email, dan nomor telepon pada kolom yang tersedia. Kemudian, tekan tombol daftar untuk membuat akun. Jika sudah, nantinya kode OTP untuk verifikasi akan dikirimkan melalui SMS ke nomor telepon yang sudah Anda daftarkan tadi. Apabila semua tahapan selesai, Anda bisa langsung menjumpai tampilan awal dari aplikasi Peduli Lindungi. Secara otomatis, akun Anda telah terdaftar dan sudah bisa Anda gunakan sebagai salah satu syarat utama untuk mengakses sarana publik. Di sini saya akan membahas dan menjelaskan masing-masing fitur. Yang pertama, ada scan QR Code. Fitur ini dapat digunakan oleh pengguna sebagai syarat untuk mengakses fasilitas publik, seperti pusat perbelanjaan, supermarket, fasilitas olahraga, transportasi umum, termasuk area perkantoran. Caranya hanya dengan scan atau pindai melalui fitur QR Code. Lalu, Peduli Lindungi akan menampilkan data status vaksinasi pengguna, kondisi kesehatan pengguna saat terinfeksi COVID-19, dan riwayat kontak atau infeksi COVID-19. Selanjutnya yaitu sertifikat vaksin.
Fitur ini menampilkan sertifikat vaksin pengguna. Jika Anda sudah melakukan vaksin, akan muncul sertifikat pada halaman, serta pengguna dapat mengunduh sertifikat tersebut untuk dapat dicetak. Selanjutnya yaitu hasil tes COVID-19. Fitur ini menampilkan hasil tes yang dilakukan baik antigen maupun PCR yang dapat memudahkan pengguna aplikasi dalam menunjukkan kepada petugas dalam pelaksanaan pengecekan apabila pengguna melakukan perjalanan keluar kota maupun keluar negeri. Selanjutnya, e-hak. Pada fitur ini menampilkan 3 bagian, yaitu buat e-hak, e-hak saya, serta panduan perjalanan. Electronic Health Alert Card atau e-hak adalah syarat melakukan perjalanan udara selama pandemi. Dengan fitur ini, pengguna tak perlu repot-repot mengunduh sertifikat vaksin dan dokumen perjalanan lain di aplikasi tambahan. Semua data perjalanan juga akan tercatat otomatis. Dan riwayat check-in. Fitur ini dapat menyimpan dan menampilkan histori perjalanan pengguna sebagai upaya program kontak tracking oleh pemerintah. Fitur selanjutnya yaitu aturan perjalanan. Pada fitur ini menampilkan aturan sebuah perjalanan jika pengguna hendak melakukan perjalanan baik darat maupun udara. Fitur ini menampilkan 4 bagian, yaitu informasi umum, perjalanan udara, perjalanan darat, dan regulasi lengkap. Selanjutnya ada teledokter. Fitur ini membuat pengguna dapat melakukan pemeriksaan kesehatan dan telekonsultasi dengan dokter yang akan difasilitasi oleh aplikasi dari pihak ketiga. Selanjutnya ada pelayanan kesehatan. Fitur ini menampilkan pelayanan terdekat pada lokasi sekitar pengguna, baik itu klinik atau rumah sakit. Selanjutnya ada statistik COVID-19. Fitur ini juga dapat menampilkan statistik kasus COVID-19 di lokasi sekitar penggunanya. Terdapat data terkonfirmasi, suspek, kontak erat, sembuh, meninggal, dan tren atau statistik harian. Dan yang terakhir ada fitur daftar vaksin. Pengguna juga bisa melakukan pendaftaran vaksinasi COVID-19 melalui Peduli Lindungi dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah tersedia pada aplikasi. Selanjutnya ada kesimpulan aplikasi. Aplikasi ini sangat berguna dan memiliki banyak manfaat untuk masyarakat pada masa pandemi saat ini. Di samping untuk mencegah penularan COVID-19, dapat juga membantu pemerintah dalam melaksanakan program vaksinasi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada saran penambahan fitur dari aplikasi agar lebih baik lagi. Untuk saran penambahan fitur agar menjadi lebih baik yaitu fitur dompet digital, agar mengurangi terjadinya transaksi secara langsung atau cash, sehingga mengurangi kontak langsung antara pembeli maupun penjual, serta mencegah penyebaran virus COVID-19. Selanjutnya adalah gambaran umum dari aplikasi yang kedua, yaitu aplikasi Speed ID. Aplikasi Speed ID merupakan aplikasi yang memiliki visi yang besar, di mana Speed ID ingin hadir menjadi solusi bagi penerapan IT di seluruh kota di dunia, di mana Speed ID akan menjadi identitas digital baru bagi masyarakat kota cerdas. Dengan Speed ID, diharapkan masyarakat kota cerdas akan mendapatkan seluruh layanan yang dibutuhkan di kota tempat tinggalnya. Tidak akan ada lagi aplikasi masing-masing kota, karena itu hanya akan menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan terbaik dari kota tersebut. Dengan adanya Speed ID, akan tercipta sebuah standar baru penerapan Smart City untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Cara penggunaan aplikasi ini, yang pertama, install atau download Speed ID pada aplikasi App Store atau Play Store. Yang kedua, login memakai Gmail. Setelah itu akan dikirimi kode verifikasi melalui SMS dari Gmail. Setelah dibuka, tampilan menu akan muncul beberapa fitur seperti Speed Key, merupakan fitur antrian real time yang dikembangkan karena saat berartinya waktu bagi masyarakat untuk memesan nomor antrian di kota cerdas. Selanjutnya yaitu fitur Speed News, merupakan fitur yang dapat digunakan pemerintah kota cerdas untuk memberikan informasi rencana pembangunan, kegiatan, serta kebijakan yang akan diterapkan. Selanjutnya yaitu fitur Speed Report, merupakan fitur pengaduan bagi masyarakat terkait pelayanan atau fasilitas kota cerdas. Selanjutnya yaitu fitur Speed Parking, merupakan fitur bagi solusi parkir modern, manajemen transportasi kota cerdas yang lebih informatif. Selanjutnya yaitu Speed Resto, merupakan fitur di mana customer dapat memilih dan membuat orderannya
dalam perjalanan ke tempat kuliner yang diinginkan. Selanjutnya yaitu Speed Sales, merupakan fitur bisnis skala UKM, era cloud, dan 020 yang terhubung langsung ke masyarakat kota cerdas. Selanjutnya yaitu Speed SOS, merupakan fitur yang digunakan pemerintah kota cerdas untuk memberikan fasilitas pelaporan kepada masyarakat kota. Selanjutnya yaitu Speed Meter, merupakan fitur yang dapat digunakan pemerintah kota cerdas untuk memberikan fasilitas pelaporan meteran PDAM, PLN, serta pencatatan sampah plastik. Selanjutnya yaitu Speed Reminder, merupakan fitur pengingat yang sederhana dan mudah digunakan untuk membuat list kegiatan harian. Dan fitur yang terakhir yaitu Speed Order. Fitur ini memungkinkan nasabah melakukan transaksi beli, jual, mengubah, dan membatalkan order secara cepat. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tutorial penggunaan Speed Key. Yang pertama, pilih fitur Speed Key, dan sebagai contoh di sini kami memilih Bank BPD Balik Lungkung. Ketik pada pencarian dan klik Bank BPD Balik Lungkung, dan setelah itu akan muncul tampilan Bank BPD Balik Lungkung. Pilih tujuan pada menu Customer Service atau Teller, dan sebagai contoh kami memilih menu Customer Service. Selanjutnya akan muncul menu tanggal, dan pada contoh kali ini kami akan memilih tanggal 18 Oktober 2021. Lalu akan muncul tampilan berupa perintah untuk mengetik deskripsi keperluan yang akan dilakukan. Contohnya seperti membuat kartu ATM. Dan setelah itu klik simpan. Selanjutnya adalah nomor antrian akan muncul otomatis pada menu tiketku. Tahap selanjutnya, masyarakat dapat langsung menuju Bank BPD Balik Lungkung sesuai jadwal yang didapatkan dari aplikasi. Dan setelah tahapan yang tadi selesai, selanjutnya buka aplikasi Speed ID. Lalu klik fitur Speed Key, pilih menu tiketku, lalu klik jadwal, dan setelah itu akan muncul tampilan scan QR Code. Dan yang terakhir, masyarakat dapat ke bank langsung melakukan booking di mesin yang telah disiapkan dengan menunjukkan scan QR Code yang dimiliki sesuai jadwal yang didapatkan dari aplikasi. Selanjutnya adalah kesimpulan dari fitur Speed Key pada aplikasi Speed ID. Fitur Speed Key pada aplikasi Speed ID dapat membantu masyarakat dalam mendaftar antrian pada layanan publik di kota tempat tinggalnya. Tidak akan ada lagi antrian panjang dan waktu yang terbuang bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan masyarakat dan mendapatkan nomor antrian dimanapun dan kapanpun. Dan saran untuk aplikasi ini yaitu menambah fitur cek harga online. Dengan adanya fitur cek harga online, maka penggunaan aplikasi Speed Key dapat mendapatkan informasi harga atau biaya sebelum akhirnya memesan nomor antrian atau tiket pada aplikasi ini. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian materi. Akhir kata kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.